Muncul di situs media online bernama Asia Sentinel. Sebuah laporan di situs ini membeberkan dugaan pencurian dana sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 177 triliun rupiah yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Uang sebanyak ini dicuci melalui bank-bank internasional dan melibatkan sekitar 30 pejabat. Bank Senturi disebut sebagai pintu masuk untuk merampok uang negara. Ada rekayasa untuk menetapkan Senturi sebagai bank gagal pada tahun 2008 sehingga diberi dana talangan hampir 7 triliun rupiah. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi sampai muncul laporan ini dan sampai mana pengusutan kasus Bank Senturi hingga saat ini? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah laporan di situs Asia Sentinel yang segera membuat geger. Artikel ini berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy, yang kira-kira terjemahannya adalah pemerintahan SBY konspirasi kriminal terbesar. Laporan ini ditulis oleh John Bertelsen, editor situs ini yang juga pernah menjadi koresponden di beberapa media internasional. John Bertelsen dalam laporannya ini membeberkan hasil investigasi tentang 4 gulipat di balik Bank Senturi hingga menjadi Bank Mutiara yang akhirnya jatuh ke tangan J Trust, sebuah lembaga keuangan asal Jepang. Laporan di situs Asia Sentinel ini segera dikutip oleh sejumlah media dalam negeri. Sejumlah komentar dari pihak yang dulu sering berbicara mengenai Bank Senturi pun kembali mengeluarkan suara, termasuk dari kalangan dekat SBY. Di pansus ditemukan keterlibatan itu ada. Dugaan keterlibatan itu ada. Karena selama ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, berdasarkan berita Metro TV telah terjadi pencucian uang secara besar-besaran, secara gila-gilaan, secara edan-edanan di era SBY. Bayangin Bu, Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, uang rakyat 177 triliun dirampok barang-barang. Pak, kebayang nggak? Uang 177 triliun. Kita boro-boro punya uang 177 triliun. 1 triliun aja gak punya. 1 miliar aja gak punya. Ini uang 177 triliun dirampok bareng-bareng di era SBY. Gak ada yang protes. Aneh saya. Gak ada yang demo. Aneh saya. Gak ada yang mengkritik. Aneh saya. Kemana itu tukang kritik selama ini katanya PKS yang begitu getol mengkritik pemerintahan Jokowi? Uang 177 triliun dirampok bareng-bareng di era SBY, gak ada yang protes. Kemana itu mahasiswa yang katanya pro rakyat anti korupsi? Kok diam ya? Ini 177 triliun bos yang dirampok bareng-bareng di era SBY. Kemana kalian? Para mahasiswa mahasiswi yang rajin banget demo. Kenapa tidak demo? Lalu kenapa HTI, FPI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, saya Didu, Repli Harun, Ida Ramli, Ustadz Haika, UAS, kenapa mereka tidak protes? Ini uang 177 triliun, ini uang yang gede bro, sangat gede bro. Tapi kenapa gak ada yang protes? Kenapa gak ada yang demo? Tapi mereka beraninya cuma sama Jokowi, karena Jokowi ini orang baik. Jadi di zaman SBY ini sudah cacat. Terjadi pencucian uang 177 triliun
di mana Bank Senturi adalah pintu masuk, pintu awal, umpan, sehingga 177 triliun itu bisa tercuci dengan mudah dan aman. Ini sudah menjadi aib terbesar bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Saya mau tanya, jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya SBY masih diberikan kesempatan untuk jadi presiden, untuk ikut pemilihan presiden, apakah masih pantas atau enggak dijadikan presiden? Udah agak pantas, bro. Begitu pula anaknya AHY, pantas jadi presiden, udah agak pantas. Ibas pantas jadi wakil presiden, udah agak pantas. Ini bukan masalah ganteng, bro. Ini masalah duit rakyat, bro. Kalau bapaknya, di era bapaknya terjadi pencucian uang 177 triliun, mungkin nanti di era anaknya akan lebih gila berlipat-lipat. Yuk, jangan mau dibodohi, jangan mau dibohongi. Kita termasuk negara miskin karena selama ini kita mau-maunya dibohongi, dibodohi. Bukannya memilih pemimpin yang baik, tapi kita ini cenderung memilih pemimpin yang jahat. Bersyukur 2 periode rakyat Indonesia telah sukses memilih pemimpin yang baik, yaitu Jokowi. Mudah-mudahan di periode selanjutnya rakyat Indonesia juga bisa memilih yang sama, tidak salah pilih, memilih pemimpin yang baik, yang seperti Jokowi. Saya sudah kasih gambaran kemarin, dialah Ganjar Pranowo, cuma satu-satunya yang punya kemiripan dengan Jokowi hampir 99%. Jadi masalah AHY dan Ibas mau nyalonin presiden, insya Allah dengan senang hati rakyat Indonesia tidak akan memilihnya. Jadi sekali lagi, kalau nanti AHY dan Ibas mau jadi presiden dan wakil presiden, rakyat Indonesia gak sudi memilihnya. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.